Kadang gitu gak sih kita teman-teman ya, nunggu kejadian dulu baru nyeselnya belakangan. Terus bilang gini, nah kan ya aku tuh udah kerasa loh gitu. Kemarin tuh kayaknya berasa begini. Aku tuh udah ngerasa banget kemarin tuh kayak begini loh gitu. Nah kan bener sekarang kejadian gitu. Nah kan bener sekarang kejadian, ya kamunya sih ngeyel gitu kan, ngeyelnya sama diri sendiri, sama pertanda juga yang dikasih sama alam semesta ini. Ya udah ya, dikasih intuisi luar biasa, dikasih firasat, dikasih pertanda, ya jalani teman-teman ya, ikuti ya, selagi nggak yang namanya syarat dengan ilusi dan halusinasi aja is okay fine ya, jernih. Diri dengan kali ini ya kita bakalan baca hal yang sebenarnya kamu tuh udah tahu ya, tapi tetap kamu lakukan. Apa sih ya? Buat teman-teman Libra ya, kali ini kita baca nih. Buat teman-teman Libra yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Sama Indonesia berlaku teman-teman ya, dan juga di description itu ada link untuk kalian menuju ke channel yang lainnya dari Oracle Card Indonesia ya, channel kedua dan ketiga ya, silahkan kalian menuju ke sana karena ada beberapa hal yang berbeda, bukan hanya readingan teman-teman ya, tapi terapi musik, brainwave, binaural, subliminal gitu ya teman-teman ya. Kalian kalau bingung itu apa ya, searching Google teman-teman ya. Dan lalu dengerin sesuai dengan kebutuhannya kalian. Butuh yang mana gitu kan ya, untuk perbaikan hidupnya. Secara finansial juga ada, secara relationship juga ada ya. Secara diri mau membersihkan energi-energi yang kurang baik ya juga ada ya. Oke, lengkap sih teman-teman. Ya masih belum terlalu lengkap banget dan segera akan dilengkapi, tapi sudah cukup lengkap ya. Oke, kita baca ayo ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke teman-teman, general reading ya ini ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke ya teman-teman, kita baca yuk. Cerita 1, 2, dan 3 ya. Oke, kalian cukup dengarkan dari 1 sampai 3, ataupun buat kalian yang mau memilih 1 sampai 3 juga boleh, tapi tetap dengerinnya dari 1 sampai 3 ya. Oke, kita lihat ya. Apa sih yang sudah kamu rasakan? Intuisinya kamu, firasatnya kamu apa? Firasatnya kamu adalah seseorang akan mendapatkan balasan karma gitu kan ya, dari ibaratnya hal-hal yang kurang baik yang dia lakukan. Dalam artian ini adalah perselingkuhan gitu kan ya, pengkhianatan ya, karena bersenang-senang di atas penderitaan kamu ya. Seperti itu sih teman-teman ya, tentang kenekatan yang dia lakukan. Ini firasatnya kamu ya, akan mendapatkan balasannya, karma dan sebagainya. Nah, kita lihat yang terjadi sesungguhnya itu seperti apa. Yang terjadi sebenarnya adalah ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu ya. Itu juga dialami sama dia. Jadi dia masih banyak berpikir, masih banyak refleksi atas kesalahan-kesalahannya dia, dan mencoba untuk bangkit kembali. Tahu bahwa dia salah gitu loh teman-teman ya, tahu bahwa dia salah. Nah seperti itu, tapi masih belum seperti firasatnya kamu teman-teman ya. Masih belum yang namanya hal seperti itu. Tapi bisa jadi karena dia refleksi karena sudah terjadi sesuatu hal, ini juga bisa ya, kemungkinan seperti itu. Nah apa yang kamu lakukan gitu, karena ini bener-bener dia mikirnya berat ya teman-teman ya, lagi stressingnya luar biasa banget gitu. Nah kita lihat apa yang kamu lakukan ya, apa yang kamu lakukan. Oke. Kamu tetap komit sih teman-teman ya, tetap komitmen dengan
Memang gantung sih kalau misalkan dilihat di sini ya, ada pengkhianatan, ketidakseimbangan, tapi kamu berusaha banget karena untuk memperbaiki keadaan ya, terutama keadaannya kamu ya, kalaupun punya family ya, punya family artinya sudah ada anak dan sebagainya ya teman-teman ya, kamu berusaha banget untuk fokus ke apa yang bisa kamu lakukan pada saat ini gitu. Dan memang berkah dari alam semesta itu luar biasa, kayak kemudahan-kemudahan gitu ya teman-teman ya, dari hal-hal secara finansial gitu ya, semuanya tercukupi loh, entah kenapa gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya siapa aja yang terlibat. Tentunya adalah orang yang kamu cintai ya, orang yang kamu cintai, lalu seseorang yang jauh di sana ya, kemungkinan besar adalah orang ketiga tersebut gitu, dan kamu ya teman-teman ya, tentunya seperti itu. Kita lihat. Tapi ada juga pengaruh-pengaruh ini ya, metafisik ya teman-teman ya di sini. Kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan. Jaga jarak dulu deh sementara waktu gitu kan ya, bebaskan juga pikiran-pikiran kamu itu dari stressing yang terlalu berlebihan ya, bebaskan dari ikatan-ikatan yang selama ini mengikat diri, membelenggu kamu ya, dengan pikirannya kamu ya teman-teman ya, terutama itu. Jadi lebih baik menjaga jarak terlebih dahulu ya, supaya apa sih, supaya kamunya clear, dianya juga clear gitu ya. Dan ya kalaupun memang nanti jodoh juga pasti akan kembali, kalaupun enggak juga pasti akan ditemukan dengan yang terbaik ya, seperti itu. Lebih ke menikmati momen barengan sama orang-orang yang kamu sayang dulu sih teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini cerita kamu yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Yuk. Cerita yang kedua kita lihat ya. Apa yang kamu rasakan, intuisi, firasatnya kamu, kita lihat ya. Bahwa seseorang akan pergi ya, bahwa kamu atau seseorang akan pergi, melakukan sesuatu hal yang nekat ya, kenekatan seperti itu, kepergian ya teman-teman ya. Nah, kita lihat yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa. Yang sesungguhnya memang ada kepergian ya teman-teman ya, tapi ini tentang pekerjaan ya, demi orang yang disayang, seseorang harus pergi ya, melakukan pekerjaan ya, supaya apa, supaya ada pundi-pundi yang mengalir masuk gitu. Artinya ya ada pengorbanan di sini ya, memang terjadi sesuai dengan firasat ya kamu. Nah, apa yang kamu lakukan, kita lihat apa yang kamu lakukan. Mencoba untuk menyeimbangkan gitu kan ya, bahwa kamu percaya bahwa hal-hal yang ibaratnya diusahakan pasti juga akan mengikuti gitu ya. Artinya gini, kalau misalkan kamu melakukan satu pengorbanan gitu kan, bekerja jauh lebih banyak, belajar jauh lebih banyak ya, seperti itu. Pengorbanan-pengorbanan yang kamu lakukan ini nggak akan yang namanya sia-sia teman-teman ya, tapi akan mendapatkan sesuatu hal yang memang sesuai dengan apa yang kamu keluarkan gitu, pengorbanannya kamu, tenaganya kamu, pikirannya kamu ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, siapa yang terlibat di sini ya. Kamu dan orang yang kamu sayang ya, kamu dan orang yang kamu sayang, dan satu lagi ini barangkali keluarga yang merasa kehilangan ya teman-teman ya, seperti itu. Kita lihat ya, salah satu orang di keluarga yang merasa kehilangan. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan ya? Mungkin ada yang namanya perbedaan pandangan, cara menyelesaikan masalah gitu kan, cara menemukan solusi ya, tiap orang itu berbeda-beda. Demikian juga dengan kamu, demikian juga dengan orang terkasihnya kamu, dengan keluarga juga pasti begitu. Tapi bukan berarti ini akan jadi satu hal yang membuat tali silaturahmi atau kontaknya kamu jadi
akhirnya menjauh gitu ya karena perbedaan tersebut. Ambil jalan tengah, win-win solusinya seperti apa ya. Kalaupun dengan pergi segala sesuatunya lebih banyak nilai positifnya, pergilah gitu. Tapi kalau misalkan dengan kepergian ini justru memicu hal-hal yang kurang baik jauh lebih banyak, ya putuskan gitu yang mana ya, seperti itu. Jadi ambil jalan tengah ya, bukan untuk menang-menangan dan ibaratnya itu sibuk dengan pikiran, ketakutan dan sebagainya, enggak teman-teman ya. Tapi lebih kepada oke, yang mana yang terbaik gitu loh ya, seperti itu. Jernih sih ya, lebih ke jernih aja, right? Kadang gitu teman-teman ya, orang sama satu kandung aja kita kadang-kadang aja berselisih paham gitu kan, apalagi sama yang enggak gitu kan. Jadi ya kudu ekstra sabar untuk bisa menghargai setiap perbedaan yang mungkin muncul atau hadir ya, seperti itu. Oke, right? Ketiga ya teman-teman ya, cerita yang ketiga kita lihat. Intuisi kamu, firasat kamu, apa yang kamu rasakan, kita lihat di sini. Tentang kejujuran ya, tentang kejujuran bahwa apa yang kamu harapkan selama ini ya, apa yang kamu kira selama ini ya, tidak sesuai dengan kenyataannya ya, ada yang disembunyikan, banyak yang disembunyikan gitu ya. Intuisi atau firasatnya kamu seperti ini. Nah, yang terjadi sesungguhnya apa sih? Oke, yang terjadi sesungguhnya adalah ya pikiran kamu ya teman-teman ya, pikiran kamu, lalu juga ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu ya, terjadi karena banyak orang sekitar kamu yang juga memberikan input-input yang agak membuat kamu pada akhirnya jadi konflik sendiri dalam diri ya teman-teman ya. Padahal kemungkinan besar ya hal tersebut terjadi karena pekerjaan gitu loh. Ada hal-hal yang memang membutuhkan perhatian yang lebih banget gitu kan di pekerjaan, lagi banyak yang harus diselesaikan ya. Apa yang kamu lakukan, kita lihat. Yang kamu lakukan adalah menunggu ya, menunggu sampai ya memang membuka diri sendiri gitu ya, dan fokus sama apa yang bisa kamu lakukan, menikmati momen ya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi kamu tetap berusaha sih teman-teman ya untuk menikmati momen. Kita lihat ya siapa aja yang terlibat. Oke, yang terlibat adalah orang yang berbeda prinsip dengan kamu pastinya gitu kan, yang dimana orang-orang juga ikut ngompor-ngomporin ya, lingkungan juga agak kurang setuju ya kedekatan kamu dengan dia teman-teman ya. Lalu seseorang yang jauh di sana juga ya, ada jarak teman-teman ya. Lalu juga kamu pastinya ya, karena untuk bersama dengan orang ini ya, kamu melepaskan banyak harapan, banyak impian. Jadi kalau misalkan ada ketidakjujuran atau hal-hal yang menyimpang ya, kamu agak-agak sedikit pasti ada perasaan apa ya, kayak aduh aku udah berkorban sebegini banyaknya gitu loh ya, pasti ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan ya teman-teman ya? Kasih jarak dulu yang tepat ya, supaya apa? Supaya kamunya itu jauh lebih jernih. Karena gini, kalau misalkan kita takut ya, itu berarti kan banyak ilusi yang ada di pikiran kita ya. Apakah itu nyata? Bisa jadi nyata, bisa jadi nggak nyata gitu. Tapi kebanyakan nggak nyatanya teman-teman ya. Jadi ya ayo gitu, ekspresikan apa yang ingin kamu ekspresikan. Ketakutannya kamu, kalau kamu takut, kebimbangannya kamu kalau kamu bimbang gitu kan. Supaya apa sih? Supaya selesai. Setidaknya bukan selesai mau cari masalah, bukan, tapi selesai untuk supaya
belajar untuk jauh lebih terbuka satu sama lain kayak gitu. Tapi sebelum bicara lebih baik ya menjernihkan diri terlebih dahulu, supaya apa, ketika bicara bukan emosinya yang bicara ya, bukan emosinya yang bicara, karena kan bukan nyari ribut ya guys ya, nyari solusi kan ya, bukan nyari ribut ya. Seperti itu. Oke teman-teman ya, ini adalah bacaan buat kamu, buat teman-teman Libra di cerita yang ketiga. Nah, kadang gitu ya, udah ngeyel ya, salah lagi gitu kan. Ayo, siapa yang sering kayak begini nih, ngeyel tapi salah ya. Semoga kalian semua enggak ya teman-teman ya, tetap yang namanya mengikuti pertanda dari alam semesta ini. Karena emosi kamu pada waktu kalian meminta yang namanya doa gitu kan ya, bener-bener kusyuk banget, yang bener-bener sampai beberapa teman-teman mungkin sampai meneteskan air mata dan sebagainya, tapi udah dikasih pertanda ya malah melipir gitu, karena kadang-kadang pertandanya itu mungkin di luar dari apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu inginkan. Nah seperti itu loh teman-teman ya. Yuk kita semoga belajar ya dari readingan ini. Kita jumpa lagi yuk di next timeless reading, general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.